Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Oke my friends ya. Di pagi ini tentu kita akan ada recap transfer yang akan membuat fans MU itu tersenyum lebar dan mengawali pagi ini dengan sangat-sangat manis my friend. Itu dia. Dan juga ada kabar dari beberapa tim lainnya yang tentu akan kita rangkum untuk kalian semua. Namun sebelum itu kawan-kawanku, kita tentu akan absen dulu para komunitas My Friends yang sudah meninggalkan jejak dan komen W Rexona di episode sebelumnya. Di antaranya ada pengambil telur bebek di Majalaya. Nih gue baru tahu nih ada profesi juga yang khusus kerjaannya ngambilin telur guys ya. Mungkin ngambilin telur dikumpulin itu untuk dijual ke ecerannya gitu ya. Jadi distributor nih ya. Tetap semangat bro ya. Ngambil telurnya sot gitu bro. Biar kenceng bro ya. Ada juga guru BK. Bu, mohon izin bu, kalau ada yang nakal sedikit bu, kasih aja tontonan FMS. Udah pasti dia akan menjadi seorang gentleman. Itu dia. Dan juga ini adalah pekerjaan yang tidak kalah pentingnya. Itu adalah pawang hujan. Nah bro, pakai yang lingkar-lingkar juga bukan bro? Udahlah itu ya bro ya. Pokoknya semua yang sedang berusaha untuk mencari rizki, kita doakan semua lancar kawan-kawan ya. Namun buat kalian yang profesinya itu adalah pawang hujan ya, namun ingin nonton langsung Piala Dunia di Amerika Serikat dan mendukung pemain favorit kalian, bisa diwujudkan dengan support dari Rexona kawan-kawan. Itu dia. Tinggal ikuti Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026 yang ini kompetisinya sisa 6 hari lagi ya. Kawan-kawan, sisa 6 hari. Ayo ikuti. Nanti kalau udah habis tenggat waktunya tanggal 30 April ya udah nggak bisa ikutan, nggak bisa menang ya. Jadi ini sisa waktu kalian nih udah mulai mepet. Caranya gampang, tinggal ingat 3S untuk bisa mengikuti ini. S yang pertama adalah shop alias belanja. Produk Rexona apa saja? Jangan lupa disimpan struknya. Kalau kalian belanja online tinggal di screenshot ya. Kemudian S yang kedua tentunya adalah selfie. Kalian tinggal langsung melakukan selfie di billboard yang ada BA Rexona yang baru khusus edisi Piala Dunia ya. Mau itu di Alfamart, mau di Indomart bisa guys ya. Dan jangan lupa di post ke sosial media kamu ya. Yang ketiga nih ya, yang ketiga itu adalah submit. Nah ini bukti pembayaran. Kemudian juga tadi hasil selfie kalian yang sudah dipost di sosial media, screenshotnya tinggal di submit ke WhatsApp Rexona yang ada di QR code kiri bawah layar kalian. Nah gue doakan salah satu komunitas My Friends itu ada yang menang dan terbang ke Amerika Serikat. Siapa tahu di Amerika Serikat pas lagi main itu hujan gede, tiba-tiba lu langsung dapat kerjaan bro ya, untuk jadi pawang hujan ya. Mau itu di Texas, mau itu di New Jersey, suka-suka lu lah ya. Oke, kita langsung saja lanjut pembahasan hari ini. Diawali tentu dari kabar terkini dari Spanyol kawan-kawanku. Dan tentunya sebelum Spanyol kita bahas, kita seruput dulu teh pagi ini. My friend. Teh pemuncak langsung men. Kasih tahu aja. Iya. Oke, kita mulai dari seorang pemain yang tengah diperebutkan. Ya, ini gambarannya kata beberapa agen FIFA yang pernah terlibat dalam transfer sang pemain. Ini pemain akan diperebutkan oleh Barcelona dan Real Madrid di musim panas nanti. Siapa lagi kalau bukan Victor Osimhen ya. Dilansir dari Diario AS, itu agen FIFA yang pernah membantu transfer Osimhen ke Wolfsburg di awal karirnya, Mithat Halis. Namanya udah susah bro ya. Yang merupakan sosok agen yang cukup berpengalaman membantu Victor Osimhen di awal karirnya untuk kepindahan ke Wolfsburg, teman-teman. Membantu negosiasi dan lain sebagainya. Itu menjelaskan jika kemungkinan Victor Osimhen ke Spanyol di musim panas nanti itu jauh lebih besar ketimbang destinasi negara lainnya seperti Inggris apalagi Italia ya. Dan dia memprediksi akan terjadi bidding war di antara Real Madrid dan juga Barcelona untuk
tanda tangan seorang Victor Osimhen. Kita lihat dulu statement dari Mithat Halis ya. Membeli Osimhen sangat realistis. Harganya akan melebihi 100 juta pound. Transfernya antara Real Madrid atau Barcelona. Satunya baru melepas Lewandowski. Satu lagi tidak punya penyerang tengah sejak era Karim Benzema. Jika Madrid mengontrak Osimhen, Mbappe dan Vini akan bermain di posisi natural mereka dan bermain lebih efektif. Osimhen akan menjadi fungsional, pemain fungsional di Real Madrid. Itu yang dia sampaikan ya kepada Diario AS terkait proyeksi destinasi berikutnya dari Victor Osimhen, dan dia merasa transfer ini sangat-sangat realistis untuk kejadian di musim panas. Kenapa? Karena Aurelio De Laurentiis, my friend, itu memasukkan klausa anti Juventus saat penjualan Osimhen ke Galatasaray. Klausa proteksi, jika Galatasaray menjual Osimhen kembali ke klub asal Italia, ya, dalam kurun 3 tahun, waktu 3 tahun setelah pasca penjualan ke Galatasaray, mereka harus membayar denda ke Galatasaray yang di musim ini itu jumlahnya masih 70 juta euro kawan-kawan. Jadi definitely destinasi Spanyol dan juga Inggris akan menjadi preferred ya, dan lebih realistis tentunya ketimbang kemungkinan Victor Osimhen untuk kembali ke Italia ya. Dan ada juga kabar terkait tentunya pergerakan kemungkinan manajer Real Madrid berikutnya, di mana kabar terakhir kita sudah update juga gimana Jose Mourinho masuk dalam perburuan. Ternyata memang ini adalah movement yang dicanangkan oleh Jose Mourinho sendiri. Jadi dia menawarkan diri untuk bisa kembali ke Real Madrid kawan-kawanku ya. Dan ada beberapa informasi penting yang akhirnya disampaikan lewat sang agen Jorge Mendes ya, di mana Pires itu terbuka untuk kembali bekerja sama dengan Jose Mourinho, meskipun di fase pertama mereka bekerja sama, endingnya agak sedikit pahit nih endingnya ya. Namun Pires terbuka untuk kembali mengekspor opsi ini. Kenapa kawan-kawan? Karena memang Real Madrid 2 musim terakhir sudah nil gelar, dan Kylian Mbappe kedapatan nge-likes postingan di sosial media yang memberitakan Jose Mourinho akan ke Real Madrid. Berarti kan quote unquote ini sudah ada excitement juga dari para sosok-sosok yang penting di ruang ganti terkait keberadaan Jose Mourinho, possibility-nya hadir ke Real Madrid ya. Dan Jorge Mendes itu sudah bertemu dengan Florentino Pires dan menyampaikan ya akan berapa kurang lebih release clause yang dibutuhkan oleh Real Madrid untuk bisa menebus kontrak Jose Mourinho di musim panas nanti dari Benfica. Dan secara nilai itu make sense. Nah, ini movementnya kita tunggu nanti. Bola ada di Perez. Release clause-nya udah dirilis oleh Jorge Mendes. Dia udah terbang ke Spanyol, dia udah info ya. Ini Jose Mourinho mau berkenan untuk dapat kesempatan kedua nih Perez. Jadi kan ini adalah ciri-ciri yang diinginkan Pires. Ingat gak kalian bahasan kita terkait Jurgen Klopp, di mana ini adu gengsi nih ya. Klopp maunya Florentino Pires yang mendatangi dia, membujuk dia untuk kembali melatih. Sementara Pires maunya ya udah kalau Klopp mau ya dia nawarin diri gitu. Gengsinya gede, Bro. Nah, ini bedanya Mourinho tahu dia cara mainnya. Oke, aku akan datang gitu kan. Dia langsung kirim agennya, Pak ini rilis clause saya, cobalah Pak, ini kita kerjasama lagi. Itu bro, itu kunciannya ya untuk membuat karir lu sustainable. Oke, kita tinggalkan dulu Spanyol dan tentu kita akan langsung masuk ke Inggris ya. Diawali dari sebuah breaking news yang wow, ini sih gua bro ya. Kalau kejadian cukup happy ya, cukup happy. Breaking news, Manchester City mengincar Enzo Fernandez dari Chelsea di musim panas nanti. Oke, City is back bro. Beli. Iya, oke. Kita semua tahu kawan-kawan ya, dalam upaya rebuilding squad akan ada 2 pemain
yang akan segera meninggalkan Manchester City di musim panas nanti dan di musim depan potentially. Yang pertama tentunya kepergian Bernardo Silva yang sudah dikonfirmasi oleh sang pemain yang akan pergi di akhir musim ini. Nah, tentu ini harus ada sosok replacement yang bisa segera direkrut oleh City yang mampu at least menyamai kualitas dari seorang pemain Bernardo Silva yang meninggalkan City. Ini kapten loh ya musim ini. Nah, kemudian juga ada situasi kontrak Rodri yang juga masih stagnan. Perpanjangan kontrak ya. Diskusi perpanjangan kontraknya masih stagnan dan dia juga sempat melakukan upaya flirting ke Real Madrid ya, dengan tidak menyatakan statement tidak menutup pintu untuk bermain di Real Madrid di masa depan ya. Dan sisa dari kontrak Rodri ini kan tinggal setahun teman-teman. Jadi tentu harus ada ancar-ancar replacement dua gelandang kelas dunia sekaligus yang tengah dipertimbangkan untuk direkrut oleh Hugo Viana. Dari posisi Bernardo Silva, kita semua udah tahu nama-nama yang beredar ada Elliot Anderson yang negosiasinya sudah dilakukan langsung bersama sang agen dengan City ini sudah curi start. Nah, sekarang apabila Rodri itu tiba-tiba memutuskan tidak memperpanjang kontrak ya, nggak ketemu nih. Nah, definitely harus dijual kan, mungkin lebih cepat ke Real Madrid dan Enzo Fernandez akan menjadi sosok replacement yang diinginkan oleh Hugo Viana dan juga Pep Guardiola. Namun wajib diketahui jika ketertarikan City terhadap Enzo masih di tahap awal dalam persiapan tentunya mengantisipasi siapa yang akan pergi. Ini masih dieksplor berapa biayanya ya, berapa gajinya, seberapa banyak komisi agen yang harus dibayar ya. Dan kita tunggu nanti apakah ini bisa di pull off. Karena kan permasalahannya Enzo, pembicaraan perpanjangan kontraknya sama Chelsea juga lagi deadlock nih guys. Aduh, ini realistis. Oke, kita tinggalkan dulu Man City. Sekarang kita masuk ke Manchester United, di mana ada sebuah breaking news juga yang disampaikan oleh Daily Mail Confidential, sebuah rubrik jurnalisme investigasi yang di-run oleh Daily Mail yang cukup komprehensif teman-teman, di mana mereka menyampaikan jika Jason Wilcox akan segera mengumumkan perekrutan Michael Carrick sebagai manajer permanen. Begitu zona Liga Champions segera dikunci ya. United melakukan serangkaian background check terhadap kandidat manajer Manchester United berikutnya. Dan ada beberapa kesimpulan yang diambil oleh Jason Wilcox dan kawan-kawan, yaitu apabila tidak ada penurunan signifikan terhadap penampilan United di bawah Carrick di sisa pertandingan 5 ini, mereka dipastikan akan memberikan pekerjaan tersebut kepada Michael Carrick. Alasannya teman-teman, pasca background check ini, Manchester United ini keberatan untuk menunjuk pelatih-pelatih yang bertugas di Piala Dunia saat ini, ya, karena tentu persiapan menjadi lebih pendek dan jadinya untuk diskusi terkait transfer strategi juga tidak bisa dilakukan lebih awal. Gitu. Nah, untuk alasan itu, tentu akhirnya pelatih-pelatih yang bertugas di Piala Dunia itu tereliminasi, antara lain Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino, dan teranyar Julian Nagelsmann. Jadi Nagelsmann juga udah long shot nih untuk bisa membela Manchester United, my friend ya. Karena setelah dilakukan background check, ternyata United tidak se-eager itu untuk mendatangkan sang manajer yang dipastikan akan meninggalkan timnas Jerman pasca turnamen Piala Dunia ya. Jadi permutasi itu sudah dipastikan tidak akan terjadi, manajer-manajer yang bertugas di Piala Dunia. However, ya Jason Wilcox dan kawan-kawan mau memberikan satu pengecualian untuk satu nama. Jadi Michael Carrick hanya akan gagal ditunjuk apabila Luis Enrique itu berkenan pindah ke United. Nah ini bro. Namun permasalahannya Luis Enrique ini juga tengah dalam negosiasi perpanjangan kontrak bersama PSG, punya skuad yang kuat bersama PSG, dan kabarnya Nasser Al-Khelaifi itu memberikan
role dan responsibility serta power yang akan lebih besar kepada Enrique dalam kontrak yang baru ini. Nah, jadi kita lihat nanti seperti apa. Realistisnya memang Michael Carrick ya, karena permutasi tadi yang gue sampaikan, alasan-alasannya. Namun bisa saja terjadi deadlock antara Enrique dan Al-Khalefi terkait seberapa besar power yang akan diberikan, ekstra power itu, apakah menentukan transfer, apakah nanti akademi, apakah apapun itu yang nggak berjalan, dan itu bisa jadi sesuatu yang extraordinary dan membuat jalan dari Manchester United untuk melakukan tikungan. Itu dia kawan-kawan. Oke. Dari manajer tentu kita masuk ke rekrutan pemain di Manchester United sekarang. Diawali dengan nama baru yang mencuat masuk dalam pertimbangan untuk posisi gelandang bertahan. Siapa lagi kalau bukan Aurelien Tchouaméni. Itu bro. Ini Real Madrid mematok harga yang cukup mahal ya untuk harga Tchouaméni ini kawan-kawan. Dan teranyar dalam kunjungan terakhir Sir Jim ke Carrington untuk membahas strategi transfer musim depan bersama Jason Wilcox dan Michael Carrick diminta pendapatnya. Itu dipastikan akan merekrut minimal 2 gelandang ke Manchester United musim depan. Dan Telegraph melaporkan jika Real Madrid terbuka melepas 2 pemainnya di musim panas mendatang, salah satunya Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga, yang dirasa merupakan sosok transfer yang cukup gagal karena didatangkan lebih awal 17-18 tahun. Hingga kini Camavinga ini nggak flourish jadi pemain yang tidak bisa tergantikan lah gitu di Real Madrid. Jadi jarang sekali mendapatkan menit bermain sebagai starter dan ini United harus mengumpulkan uang ya tentunya untuk bisa mendatangkan nama Tchouaméni kawan-kawan, dan diprediksi itu salah satu dari Ugarte yang akan menjadi korban untuk dijual ya. Angka 75 juta pound dipatok Madrid untuk duduk di meja negosiasi untuk menegosiasikan transfer Tchouaméni, dan budget yang di set oleh Madrid ini sebenarnya masuk dari parameter Manchester United untuk posisi gelandang. Namun kita lihat nanti apakah ini bisa kejadian ya. Kita lihat dulu profil dari Tchouaméni di mana dia sudah berusia 26 tahun, posisinya DM, bisa main juga di CM. Market value-nya sekarang sekitar 75 juta pound sterling, dan musim ini memang dia bounce back secara penampilan teman-teman. Ya, average ratingnya itu 7,3. Kembali menjadi starter setelah penunjukan Xabi Alonso, dan saat perpindahan ke Arbeloa pun dia tetap menjadi starter yang tidak tergantikan. Hal ini berbanding terbalik seperti eranya Ancelotti di mana dia jarang sekali mendapatkan menit bermain dan tidak dipercaya, dan kini dia perubahan performa yang cukup signifikan ini membuat dia kembali dipanggil ke timnas Prancis, dan apabila tentu dia tampil ciamik di Piala Dunia nanti, market value-nya akan jauh lebih naik lagi. Oke. Dan itu adalah salah satu opportunity, namun ada satu pemain yang dirasa sudah hampir pasti untuk direkrut oleh Manchester United. Siapa lagi kalau bukan sosok Carlos Baleba ya. Menjadi rekrutan paling realistis, namun blokernya adalah Brighton minta sedikit overpriced teman-teman. Setelah 2 failed attempt United untuk mendatangkan Carlos Baleba di akhir penghujung musim panas kemarin, dan juga ketika bursa transfer Januari dibuka yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Brighton, United diperkirakan akan kembali ya melakukan penawaran di musim panas nanti. Karena pasca 2 failed attempt tersebut, United tetap melakukan scouting terhadap Baleba, termasuk ketika dia tampil di AFCON. Memang ada penurunan performa dari seorang Carlos Baleba yang terlihat jelas terimpact ya, terdampak dari gagalnya transfer dia ke Manchester United ya. Terlihat bagaimana dia lack of concentration pasca gagalnya transfer tersebut. Namun United lewat scouting networknya tetap percaya jika Carlos Baleba adalah sosok yang sempurna untuk mengkomplement permainan dari Kobbie Mainoo ya. Nah, ini blokernya ada di harga teman-teman, di mana United ekspektasinya karena penurunan performa dari Baleba itu bisa dapat diskon. Bisa dapat diskon bahkan sampai 50 juta pound ya. Menurut gua ekspektasi yang tidak realistis. Sementara Brighton memiliki ekspektasi bisa menjual untuk profit dengan set harga di atas 100 juta pound sterling. Nah, kabarnya ini
nego-negonya nanti ketemu di tengah sekitar 80-90 juta pound sterling ya, untuk bisa akhirnya Carlos Baleba akhirnya berlabuh ke Manchester United. Kita lihat dulu bagaimana musim ini dia terjadi penurunan signifikan dari performanya, tidak mencetak gol, belum ada assist juga, memainkan 27 pertandingan, menit bermainnya nggak terlalu banyak, dan average ratingnya menurun signifikan ketimbang musim kemarin ya. Ini dipengaruhi karena gagalnya transfer ini, mungkin secara mental ada pengaruhnya. Dan definitely terakhir kali dia main bagus itu kawan-kawan ya minggu kemarin ketika menghajar Chelsea 3-0. Nah itu bagus mainnya dia gitu ya. Dan kita lihat nanti apakah Baleba bisa bounce back di sisa 5 pertandingan terakhir dan mewujudkan transfer idamannya ke Manchester United. Ada juga tentunya backup plan yang sudah disiapkan ya, dan kabarnya cukup berhembus keras ya. Dari Calcio Mercato, Toon Koop Miners juga menjadi kandidat kejutan di posisi gelandang Manchester United ya. Kita semua tahu Juventus ingin menjual Koop Miners setelah 2 musim yang gagal total pasca diangkut dari Atalanta dengan transfer cukup mahal 60 juta euro. Juve setidaknya harus menjual di angka 35 juta euro untuk menghindari capital loss. Dan di Januari kemarin sudah banyak penawaran dari klub Turki kawan-kawan. Namun tidak adanya replacement yang mumpuni membuat akhirnya Koop Miners bertahan. Dan Juventus dikabarkan juga menyukai Manuel Ugarte, karena kan sebelum pindah ke Manchester United, Juve sempat nawar juga ke PSG, tapi akhirnya Ugarte milih MU. Dan solusi barter, nah ini kita semua tahu Italia kan it's all about pay later, barter ya, pinjam gitu kan. Sepertinya bisa menjadi solusi barter antara Ugarte dan juga Koop Miners. Nah, menurut kalian terakhir kali Juventus barter ini nggak pernah bagus guys ya. Barter Arthur sama Miralem Pjanic sama Barcelona gatot ya. Barter Douglas Luiz sama Aston Villa untuk Samuel Eling Junior dan juga Enzo Barranquilla gagal gitu. Nah sekarang kalau ini di barter juga nih Ugarte dan juga Toon Koop Miners, menurut kalian ini gimana probability gagalnya, apakah lebih tinggi di MU atau di Juve guys ya? Dan jika tidak, United punya kans besar merekrut Koop Miners ya, yang 2 musim lalu sebenarnya sempat diincar oleh Liverpool juga dengan mahar transfer yang cukup realistis, karena kan dibanding sama tadi nama-nama kayak Tchouaméni, Carlos Baleba atau Elliot Anderson itu memang harganya jauh lebih murah dan masuk ramah di kantongnya MU ya. Belilah MU gitu. Ya, kita lihat dulu profil dari Koop Miners yang sudah berusia 28 tahun. Posisinya ini banyak sekali kawan-kawannya, bisa di mana aja. Dia ini versatile kawan kita ini ya. Market value-nya sekarang 26 juta dan average rating-nya itu musim ini tentu merosot drastis. Ya mirip-mirip sama Carlos Baleba tadi. Jumlah bermainnya juga tidak terlalu banyak, 28 pertandingan tapi hanya 16 kali menjadi starter. Penurunan performa Koop Miners musim ini karena kombinasi pergantian manajer di Juventus yang terus-menerus terjadi. Di awal ketika direkrut bersama Thiago Motta, posisinya itu kan attacking midfield ya, dipasangnya. Bersama Igor Tudor jadi DM. Nah, bersama Luciano Spalletti sempat main di center back sisi kiri bahkan ya. Jadi gimana dia mau konsisten mainnya kalau posisinya aja tuh berubah terus teman-teman gitu. Dan itu akhirnya menjadi tentu salah satu alasan merosotnya performa dari Koop Miners, dan bersamaan dengan itu merosot juga market value-nya ya. Namun ada satu konfirmasi yang menurut gua cukup disayangkan dari The Athletic ya. Lauren Whitehall juga menyampaikan bersama The Athletic jika sepertinya upaya United untuk mendatangkan Sandro Tonali itu bisa dipastikan tidak akan terjadi atau tidak realistis gitu ya. United merasa aspek finansial transfer ini di atas angka yang mereka ingin spend untuk posisi gelandang. Dari POV harga transfer, gaji pemain, signing on fee, dan tentunya juga komisi terhadap agen. United memonitor nama-nama lain sebagai alternatif dari 3 nama teratas, Elliot Anderson, Carlos Baleba, Sandro Tonali. Jadi Sandro Tonali dipastikan mungkin akan jadi rekrutan yang dicoret. Elliot Anderson masih akan dicoba, Carlos Baleba salah satu nama yang realistis gitu kan. Nah, mungkin nama-nama lain juga ini konfirmasi tengah dimonitor
secara serius oleh scouting networknya Manchester United, antara lain adalah Matheus Nunes di West Ham, Alex Scott di Bournemouth, dan juga terakhir Joao Gomez di Wolverhampton Wanderers. Jadi tadi itu udah kelihatan ya alternatifnya teman-teman ya. Yang pasti sepertinya akan datang Carlos Baleba, gitu satu. Yang tengah dimonitor juga kemungkinan secara marquee signing Elliot Anderson berat karena udah City curi start. Kemudian ada Aurelian Tchouameni, ada Tunkup Miners, ada Matheus Nunes di West Ham, Alex Scott di Bournemouth, dan juga Joao Gomez di Wolverhampton Wanderers ya. Satu mungkin Baleba, satu laginya ini yang mungkin dicari sama United siapa sosoknya. Sayangnya bukan Sandro Tonali ya. Mungkin ini sekaligus juga mengkonfirmasi Tonali mungkin lebih banyak akan ke pesaing United, antara lain Arsenal yang tertarik banget. Arsenal kan mungkin punya lebih banyak cash reserve sekarang karena tampil di semifinal 2 musim beruntun nih di Liga Champions ya. Juga posisi di Premier League selalu konsisten peringkat 2 teman-teman. Jadi definitely hak uang siarnya juga banyak karena pertandingannya banyak juga yang disiarkan gitu kan. Dan mungkin secara permutasi lebih realistis ke sana gitu ya. Dan ada juga satu posisi yang ingin diperkuat oleh Man United musim depan, dan itu adalah posisi center back. Di mana peluang degradasi Tottenham Hotspur membuat Manchester United tengah mempertimbangkan untuk menawar Mickey van de Ven. Ini bro ya. Ini kan nama yang sempat diincar oleh Liverpool, tapi tentunya setelah Liverpool berhasil mendatangkan Jeremy Jacquet ya dengan mahar yang juga cukup mahal, dan dipastikan ketemunya kesepakatan Ibu Konate untuk memperpanjang kontrak di Liverpool. Masih ada Giovanni Leoni, masih ada Jacquet, masih ada Virgil van Dijk ya, sehingga membuat akhirnya tentu jalan United untuk merekrut Virgil van Dijk itu tanpa halangan lah, kurang lebih gitu. United merambah market center back musim depan karena mereka dipastikan sedikit lagi akan berpartisipasi di Liga Champions. Jadi nggak main 1 kali 24 hari lagi guys ya. Dan meskipun ada internal United yang percaya jika duet Eden Hazard dan Leny Yoro bisa menjelma menjadi sekuat Gabriel dan Saliba kerjasamanya, namun tentu partisipasi United di Liga Champions harus diperhitungkan. Akan lebih banyak pertandingan dimainkan, dan kondisi fisik Matthijs de Ligt serta Lisandro Martinez yang sempat absen karena cedera panjang itu menjadi pertimbangan scouting network Man United untuk merekomendasikan satu nama lain. Dan Mickey van de Ven adalah sosok yang dirasa sempurna karena tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa, tentu dia juga punya aspek bertahan yang cukup bagus. Jika ada satu faktor yang cukup dipertanyakan itu adalah sisi mental teman-teman ya, mungkin karena Spurs juga penampilannya musim ini sangat-sangat unpredictable ya, justru berada di zona degradasi. Nah, kita lihat nanti seperti apa upaya United, dan tentunya jalan akan lebih mulus jika Spurs benar-benar degradasi, dan tentu akan terjadi eksodus besar-besaran untuk pemain-pemain kunci dari Tottenham Hotspur. Oke, kita tinggalkan MU kawan-kawan, kita masuk dulu ke Liverpool, di mana negosiasi kontrak baru Dominic Szoboszlai dengan Liverpool dikabarkan mandek. Ini kan best playernya Liverpool musim ini ya, gitu. Kontrak Szoboszlai ini kan sebenarnya sisa 2 tahun, ya akan habis 2 tahun lagi. Jadi kalau misalnya Liverpool mau jual, momennya tuh di musim panas nanti teman-teman. Atau ya harus segera memperpanjang kontraknya. Dan Dominic Szoboszlai memilih menyuarakan hal ini seperti yang dilakukan oleh Mo Salah musim kemarin sebelum kontraknya diperpanjang. Ya karena mandek nih, akhirnya dia buka suara juga ke wartawan ya. Dan musim ini arguably adalah musim terbaiknya Szoboszlai, di mana dia banyak sekali menggendong Liverpool, disuruh main di mana aja tetap bagus teman-teman. Dan ada gap terkait permintaan kenaikan gaji plus bonus yang diharapkan kubu Szoboszlai dan nilai yang bersedia untuk dibayarkan oleh Liverpool. Spirit keduanya antara kubu Szoboszlai dan Liverpool untuk tetap tentunya melanjutkan kerjasama. Namun kesepakatan detail bonus dan kenaikan gaji masih menjadi penghalang. Karena itu akhirnya dia angkat suara ke media. Kita lihat tuh statement dari Szoboszlai. Tidak ada perkembangan yang nyata dalam pembicaraan perpanjangan kontrak saya. Jadi tidak ada hal baru yang bisa saya sampaikan terkait situasi kontrak saya. Tentu saya melihat diri saya berada di sini untuk waktu yang lama.
Namun hal itu tidak lagi berada di tangan saya. Bro, ini yang disampaikan oleh Szoboszlai ke Atletik ya. Gitu. Jadi ini kode-kode keras nih gitu. Kalau misalnya lo nggak segera match ya permintaan yang disampaikan, ya dia akan mulai membuka pintu tentunya untuk tim-tim lain ya, tim-tim lain yang saat ini tentu nama-nama yang beredar adalah Real Madrid yang secara serius tentu mempertimbangkan sosok Szoboszlai. Namun kabarnya Real Madrid hanya ingin merekrut Szoboszlai dengan cara gratis saat kontraknya habis nanti. Ada juga benturan ya dengan fansnya Liverpool, antara Szoboszlai dan fansnya Liverpool yang terjadi belakangan dan akhirnya men-trigger permintaan maaf dari Szoboszlai. Mungkin ini juga salah satu faktor pengganjal negosiasi kemarin kawan-kawan. Oke, kita tinggalkan Inggris. Sekarang kita masuk dulu ke Italia kawan-kawanku ya. Diawali dari Juventus yang secara serius mempertimbangkan merekrut Alisson dari Liverpool. Namun manuver yang dilakukan oleh Juventus ini sedikit membuat Liverpool bete guys ya. Kenapa? Karena dilaporkan oleh Romano, Alisson sudah mengatakan menjawab ya untuk bergabung ke proyek rebuilding Juve yang akan dipimpin oleh Luciano Spalletti. Alisson akan mengundang Juventus untuk berdiskusi langsung dengan Liverpool di akhir musim nanti. Namun Liverpool mulai kesal dan frustrasi karena Juventus mencoba menekan agar Alisson ini bisa dilepas secara gratis meskipun sebenarnya kontraknya masih menyisakan 1 tahun lagi. Bagusnya hubungan antara Alisson dan Liverpool, ini kan salah satu legend ya, yang kemarin udah di-trigger perpanjangan kontraknya setahun lagi dan dikonsider sebagai seorang pilar dan legenda yang sudah memberikan banyak gelar lah untuk Liverpool. Nah ini yang dijadikan manuver oleh Juve. Udahlah Alisson minta aja ke Liverpool untuk sobek aja kontraknya gitu ya, biasa bro ya, upaya Itali bro ya, upaya Itali nggak ada duit bro gitu kan. Jadi Liverpool harapannya setidaknya bisa meraup 15 juta euro dari transfer penjualan Alisson. Namun berhubung sang pemain udah berusia 33 tahun dan hanya sisa 1 tahun kontraknya, Juve berharap bisa mendapatkan diskon atau bahkan ya mendapatkan Alisson secara gratis. Karena sang pemain sudah setuju nih untuk bergabung, kurang lebih gitu teman-teman. Ya kita lihat nanti apakah ini bisa kejadian. Kalau kejadian ya gue happy-happy aja. Kenapa? Karena posisi kiper kawan-kawan di Itali itu mah main sampai umur 40 juga aman bro. Jadi buat gue ngelihat rekrutmen Alisson ini untuk 7 tahun ke depan kalau gue ya gitu. 30 tidak masalah, Buffon main sampai 41 guys ya, aman aja gitu ya. Ada pula upaya dari AC Milan untuk mendatangkan Leon Goretzka secara gratis, itu juga sudah coba dilakukan. Nah, ini penawaran resmi dari kubu Milan itu sudah datang ke kubu Leon Goretzka. Transfer ini sudah mendapatkan approval dari Max Allegri yang berencana untuk menduetkan Goretzka dan juga Luka Modric musim depan, teman-teman. Tentu wah gila nih, Goretzka, Modric, Rabiot. Tengahnya bro. Udah itu mah tengahnya udah top banget guys ya. Dan Milan sudah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun ya untuk Goretzka dengan starting penawaran gaji di 5 juta euro. Masih ada gap sebenarnya karena ekspektasi dari Leon Goretzka itu untuk dibayar sekitar 7 juta euro per musim. Nah, ini kita lihat bagaimana kemampuan dari kubu Milan untuk bisa melobi agar Leon Goretzka mau menurunkan ekspektasi salary-nya. Oke. Dan masih dari Milan dan juga akan ada persaingan dengan Bayern Munich untuk mendapatkan tanda tangan Dusan Vlahovic kawan-kawan. Dilansir oleh Gianluca Di Marzio di Itali, setelah Juventus kembali menghentikan ya negosiasi kontrak dengan kubu Vlahovic karena suddenly agennya minta komisi yang sangat besar. Meskipun ayah dari Dusan Vlahovic sudah terbang ke Italia untuk mencoba melobi sang agen untuk menurunkan permintaan komisinya, sepertinya ini kesepakatannya kembali harus stagnan. Jadi negosiasi perpanjangan kontrak untuk sementara dihentikan oleh Juventus dan kabarnya Juve ingin fokus ke nama lain dulu melihat kondisi cedera Vlahovic yang juga ternyata tidak recover
sesuai dengan ekspektasi ya. Pasca cedera yang dia alami terjadi kemunduran ada lagi cedera otot dan dengan pertimbangan ini aspek fisiknya Dusan Vlahovic yang dirasa cukup dipertanyakan, Juve mencoba mencari alternatif lain. Dan tentu ini membuka window bagi Milan dan kabarnya Bayern Munich yang akan mengembalikan Nico Jackson ke Chelsea ya, itu untuk masuk dan mengambil Dusan Vlahovic secara gratis di musim panas nanti. Karena memang tentu selain nama-nama yang beredar itu saingannya sama Juve juga, karena kan Milan pengennya Lewandowski, Juve juga pengennya Lewandowski ya. Nah ini jadi backup lah kurang lebih untuk Milan bisa dapat striker kelas dunia cuman dengan harga gratis gitu ya. Dan sebaliknya juga Bayern Munich tentu tetap membutuhkan pelapis bagi seorang Harry Kane dalam mengarungi 4 kompetisi sekaligus, karena musim ini masih berpeluang nih Bayern Munich untuk bisa menang banyak gelar selain tentunya Bundesliga, Piala Jerman, kemudian juga Liga Champions sudah masuk semifinal gitu ya. Kita lihat nanti seperti apa, apakah memang Dusan akan bertahan di Italia atau justru pindah ke Jerman. Oke, itu dia kawan-kawan ya, beberapa tentunya berita terkini dari klub kesayangan kalian. Semoga tentunya bisa membuat hari kalian lebih lebih sejuk ya untuk dijalani. Dan jangan lupa untuk kalian bergabung ke komunitas My Friend di Discord, karena di Discord itu kita ada diskusi setiap hari Jumat jam 7 malam sebelum live, dan kalian bisa menentukan banyak hal itu terkait konten-konten kita mau bahas apa. Kemudian nanti kalau ada konten-konten spesial seperti nanti edisi Piala Dunia atau Subaton season berikutnya, kalian bisa kasih masukan banget teman-teman ya. Dan tinggal cek link di deskripsi untuk join ke Discord. Dan jangan lupa juga untuk kalian tetap support, buat kalian yang non-member jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, tombol likes-nya, dan juga jangan lupa di reserve tombol hype ya, biar ini videonya bisa muncul kembali di home, karena kita pasca Ramadan kemarin sepertinya terkena shadow ban. Jadi banyak yang nggak dapat notifikasi, banyak juga yang nggak muncul videonya di home ya. Jadi tolong disupport lagi teman-teman ya. Thank you so much. Jangan lupa juga komennya W Rexona dan profesi unik kalian untuk kita bisa bacakan kembali. Sampai ketemu juga di hari Sabtu kawan-kawan, di jam yang sama, jam 7 pagi. Dan as always kawan-kawanku, have a lovely day.